Ini aku mau tidur. Tapi kan karena kemarin aku yang ngurus ditagih sama Bu Indra Budu hari Senin, ya akhirnya aku mengerjakannya hari Selasa. Terus kan aku update-nya di situ update kan, aku update semua. Ya jadi dari Bu Indra, Bu Dwi, Bu Indra ketua LPPM, pejabat dapat mobil Innova, mobil dinas. Terus dia bilang gini ke aku, kalau kamu ngecewain saya, memalukan saya kayak gini, kamu aja aku ganti ya anggotanya. Ya jadi Bu Indra, Bu Dwi, aku cari kalian berlima, salah satu kamu nggak jadi ikut yang ke Malaysia. Terus Budi bilang gini, ya kamu nanti diancam sama Bu Indra kalau kamu nggak ngumpulin laporan keuangan yang mempermalukan Bu Indra sebagai ketua LPPM penjabat di UPN. Ya kan, LPPM pejabat di UPN itu yang diangkat kemarin itu ada rektor, warek 1, warek 2, warek 3, Bu Indra sama Bu Yeni. Jadi cuman berapa orang itu? 6 orang yang diangkat di jabat sampai upacara, ada jenderal-jenderal, karena kan masih ada Kemhan kan, UPN masih ada Kemhan, masih ada Kemenristek Dikti, masih Kemenristek Dikti kan. Barusan setahun inilah ya Bu Indra diangkat. Terus Bu Yeni ketua LP3M, jadi yang diangkat itu rektor, warek 1, 2, 3, Bu Indra sama Bu Yeni. Cuman ini orang itu toh, jadi mereka upacara sendiri, jabat sendiri. Nah Bu Indra kan masa dipermalukan karena dia nggak ngumpulin, karena mau ada audit kan di LPPM. Jadi Bu Indra masa dipermalukan sama aku karena nggak ngumpulin laporan keuangan 70%. Kalian tahu laporan keuangan 70% berapa? Tabelnya segini. Yang 30% segini. Itu aku yang ngerjain semua. Dan itu nominalnya 70%, 30% itu nominalnya 45 juta, 31.500 dan 13.500. Dan 31.500 itu nilai per satu kwitansi notanya itu nilainya 100.000. Bayangin aku buat berapa kwitansi sama nota, dan itu tanda tangannya palsu semua, tanda tangan gue semua. Bayangin aja, itu semua aku palsu. Jadi kemarin kan aku gini, katanya Bu Yanti kan dikoreksi kan, terus katanya wah ini tanda tangannya kamu palsu semua ya. Saya iya Bu gitu. Udah, kamu ngumpulin nanti ya, kamu serahkan ke saya paling lambat tanggal sekian. Itu paling lambat tanggal 2019 waktu Oktober paling lambat. Aku kan ngerjain sama Budwi kan Oktober, terus saya nggak ngumpulin lah, aku merasa nggak ditagih kan. Hendaklah nanti tak simpan dulu. Apa tahu kok misalnya aku mepet-mepet, pasti aku nyimpennya ngumpulinnya pasti nanti seadanya kan. Aku mikir aku nggak bisa ngerjain ini gitu. Notanya ini semua di Jogja waktu sama Rifki itu anaknya Mas Adi. Nanti aku kasih kalian semua nomornya Mas Adi, Bu Erna, Pak Fajar, Krisna aku nggak punya, ada di FB nya Krisna Aziz, kalian lihat sendiri. Terus nomornya Bu Srihas, Bu Dwi, Bu Indra ya, atau Mbak Tantina, aku kasih nomornya kalian semua, kalian tanya sendiri ya. Terus habis itu, terus nominal yang 250 sampai 1 juta itu pakai materai 3.000. Aku belum ada materainya semua. Bayangin itu aku beli materai 3.000 sama 6.000 itu berapa, aku hitung. Jadi aku lembarnya itu ada yang udah dipasang kan kemarin sama Budwi, terus ada yang nggak ada gitu loh, karena waktu itu duitnya kurang dan aku juga duitnya kurang. Akhirnya aku nombokin duit 105.000 itu pas ketepaan aku hitung, terus aku lebihin. Benernya yang 3.000 itu cuman habis 13, terus yang 6.000 itu cuman 8, terus aku tambahin ya, aku genapin, jadi kok pas 105.000 itu. Terus beli di kantor pos depan dan itu masih sisa ya, aku tempel, terus aku tanda tanganin semua. Aku tanda tanganin semua, stempelnya pun stempel palsu, tau ya, stempel palsu. Jadi buat PJK itu di UPN itu udah terkenal. Jadi kayak misalnya Bu Erna baru diangkat sekjur ya kan, Bu Erna barusan lulus S3 sama Bu Enda, terus kan barusan diangkat kan, baru setahun kan mereka. Kemarin kan Pak Hero sama Bu Tito, Pak Hero Prodinya Tebu Sari, sekarang juga Tebu Sari. Bu Enda sama Bu Erna habis lulus S3 langsung diangkat. Nah terus Bu Enda sama Bu Erna itu ketua pengabdian di UPN. So UPN dia pernah aku update, ada di koran Jawa Pos.
di headline news. Jadi itu waktu dia masih kuliah S3 UNER, belum lulus, belum diangkat sekjur, dia udah masuk koran. Terus aku update di FB, dia ketua pengabdian se-Jawa Timur, bahkan se-UPN se-Jawa Timur ya. Terus pengabdian Lamongan kemarin, surat tugasnya dari LPM kan diminta, dan aku harus membuat laporan akhir. Aku membuat sama Sadi kan, karena yang bertanggung jawab sama laporan akhir, surat tugas, LPM, Remun, itu semua Mas Adi. Terus aku sekretarisnya. Aku akhirnya meminta bantuan Mas Adi semua, sekalian sama laporan keuangan Bu Indra, karena Bu Indra merasa dipermalukan sama aku. Bu Indra tuh yang udah mati aku gitu, kamu nurunin apa derajatku banget gitu kan. Aku ketua ini, aku sekalinya penelitian, aku ketua LPPM lo, bayangin sekalinya penelitian nggak ngumpulin laporan keuangan itu kan 70% 30% apa-apaan ini Bu Indra gitu kan. Udah kayak sebel banget sama aku, tapi begitu aku ngumpulin udah jadi segini loh, 70% tebelnya, itu aku ngerjain sendiri ya. Dan itu pun laporan keuangan kayak gitu tuh aku ngerjain sendiri semua kan. Kemarin itu benernya ada yang selisih dikit, cuman aku aku genepin gitu kan. Terus dia ngancam gitu, pokoknya semua harus lengkap Sabudu bilang gitu. Kalau enggak kamu nanti tahun kedua, kan mesti penelitian pengabdian semua tahun ke-1 tahun kedua. Kalau pengabdian tahun ke-1 aja, kalau penelitian seluruh Indonesia ya universitas. Kalau penelitian itu tahun 1 ke tahun kedua semua PPM di universitas. Nah terus nanti kalau misalnya tahun kedua ke Malaysia, kamu akan diganti dengan kalian berlima, pasti kamu udah dibuang sama Bu Indra gitu. Kalau misalnya kamu nggak sampai ngumpulin laporan keuangan, nah aku kan mati. Aku sampai nggak bisa update belas, aku pun ngopi ya semua di situ wes nggak ngerti, karena Bu Erna juga ngancem aku, kamu kalau surat tugas PPM nggak turun, semua Remun nggak turun, kamu yang kena diamuk sak kampung. Mas Adi juga bilang aku gitu, Barisa kalau misalnya kamu surat tugas PPM nggak turun, terus semua dosen akuntansi nggak dapat Remun karena apa pengabdian itu, Mbak Risa yang dikeroyok sak kampung akuntansi lah. Aku kan mati saat itu, hari Selasa itu aku udah hari kematianku. Nah, aku udah mati kan kayak gitu, udah jelek banget kan reputasiku. Budi ngancam kayak gitu, kalian tanya sendiri, nanti aku kasih nomor WA nya Budi, Windra di sini ya. Terus aku mau nge-save nomornya Mas Adi, aku nggak nge-save karena aku nggak kerudungan, sungkan, karena Mas Adi itu istrinya Arab, gendut putih, dan mereka itu alumni UPN, dan istrinya itu paling pinter se-UPN, kumlot, dan Mas Adi itu nggak kumlot, Mas Adi itu pemalas gitu. Terus mereka itu nikah umur 19 tahun. Mas Adi bilang, aku nikah umur 19 tahun mbak, aku semester 5 udah nikah gitu. Udah nikah, terus cewekku hamil, skripsiku sama skripsinya dia tuh ya hampir sama, karena dia pinter banget mbak, Arab istrinya, terus kerudungan putih gitu ya. Anaknya 2, namanya Rifki sama kayak Febri saudara aku, terus satunya entah namanya siapa ya, cowok dua-duanya. Nah terus bilang gitu karena Arab lah. Aku kan nggak kerudungan, aku nggak pernah mau pakai kerudung, karena menurut aku orang baik, orang masuk surga, muslim itu nggak perlu pakai kerudung. Tapi atau aku pakai kerudung nggak masalah gitu loh, tapi menurut aku useless gitu, nggak ada kaitannya sama muslim menurut aku gitu kan. Jadi aku sungkan sama Mas Adi, dia depan mejaku, aku udah banyak minta tolong dari matrai, terus dia ngambilin duit, terus kok bisa cuil, kok ketepaan, karena HI itu dikasih duit untuk mencuilkan kelaminku, paham ya. Jadi semua serba ketepaan, sampai dia ngantri ya. Terus akhirnya ke kantor pos beli pas aku tepaan segitu. Terus aku jilid di Kopmart, tempatnya Mbak Rida ya, tempatnya Mbak Rida yang dia pesen tumbler itu loh ya. Sebelahnya Girimat, Kopmart, sama kantin yang biasanya aku sama Mbak Nanina ke situ, sama Mbak Vera ke situ, sama Sony ke situ. Terus habis itu habis itu ya kayak itu ya, kayak orang Bali, kayak Mas Made kan, ini ya Mbak Rosi. Terus habis itu ini kan Bu Indra bilang kayak gitu. Terus ya udah ya Bu, ini saya lengkapin semua ya, saya nggak mau ngeluarin dana sama sekali Bu Indra gitu, karena kamu udah aku kasih dana buat menyelesaikan semuanya, semua udah kurang. Iya Bu, akhirnya aku nambahin tapi aku
bilang ke Bu Indra lah, aku takut dikira maling minta duit kan. Ya udah aku nyobain, nggak apa-apa lah gitu. Aku bayar itu habis berapa, habis 300.000 loh, jilid dan lain-lain tuh. Terus habis itu apa, aku ngopi kan di Kopmart, aku tinggal. Terus aku dikasih nota itu, notanya yang dari kemarin, ditulis itu sama fotokopi logbook, karena mengumpulkan juga semua logbook. Kapan aku juga mau ngumpulin logbook, jadi aku copy pokoknya semua kata Budi semua dibuat arsip, sampai Budi cuman balas aku ya 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 oke ya gitu. Gimana sih kalian rasanya jadi bawahan terus sama senior yang udah sepuh pejabat dibalas cuman ya oke. Bahasanya Budi itu paling cerewet lah. Aku sakit karena aku itu hari Senin kan dibalas kayak gitu, rasanya tuh aku udah kayak mau terjun gitu. Akhirnya aku Selasa fokus kayak itu dan aku nggak mau update nya pun aku update dari jam berapa tuh, jam 10 ya itu aku ngopi semuanya sendirian. Aku tanya Mas Adi, ya Mas Adi kan di ruangan terus, aku minta tolong karena terus habis itu Bu Lili kan, Bu Yanti bagian penelitian, Bu Lili bagian pengabdian. Bu Yanti minta karena mau ada audit, dan Aning kan kemarin minta dianterin kan waktu sama Mbak Foni itu, minta anterin aku apa Mbak Foni neng gitu, apa Mbak Foni aja Barisa gitu kan ke LPPM lah. Aku mikir aku jalan kaki karena aku mau ke Jempur kayak biasa, aku mau narsis, mau lepas kerudung mau narsis, aku mikir gitu kan. Tapi kok ini nggak nutut gitu, aku takut ada revisi lagi karena itu ada revisi. Terus ini laporan keuangannya ini, terus jardisnya itu belum diisi kan, jardisnya disuruh diisi, ada aku buat jardisnya dari masing-masing Bu Indra, Bu Dwi, aku ya udah. Terus aku bikin kan, si siapa Febri kan juga tahu kan Bu Indra, Bu Dwi wataknya seperti apa waktu di sana, perfeksionis. Tahu waktu aku sama Febri ya, aku dimarahin sama Bu Indra, Bu Dwi, mereka di belakang tuh marahin aku. Febri sampai udah mbak nggak apa-apa marahin aku gitu, kamu tuh gimana sisa presentasi kok nggak disiapin PPT-nya sampai gitu, kamu tuh kok mempermalukan saya di UGM sampai Bu Indra tuh gitu, kamu harus banyak belajar gitu, sampai kayak gitu loh. Febri denger sendiri. Jadi aku tuh udah apa Indra, mereka emang suka melokoto gitu kan, mereka sengaja ospek. Sampai Febri tuh lihat aku udah mandek-mandek udah mau nangis loh Bu Indra, Bu Dwi itu karena mereka seperti itu. Jadi aku di push terus sama mereka. Bayangin kalian rasanya jadi aku ya gitu. Jadi aku udah kepus banget, apalagi ini LPPM sebesar universitas itu ya Bu Yanti, terus nagih. Cuman Bu Indra aja loh ini yang belum ngumpul laporan keuangan akhir, semuanya udah. Jadi ada kayak 100 penelitian dari seluruh fakultas, cuman Bu Indra aja. Bayangin kalian jadi aku rasanya mau terjun kayak apa. Aku udah kayak gini-gini kan. Terus sampai lu kita Devi, sampai aku sandalan jepit. Biasanya aku nggak pernah keluar sandalan jepit, itu pertama kalinya aku sandalan jepit. Apa karena aku saking guguhnya kan, terus gak ngurus, terus apa udan deres, terus daripada sepatu Skechersku karena udan aku lari sini aku pakai sandal jepit, nggak ngurus gitu kan, bodo amat. Jadi liatin mahasiswa, semua mahasiswaku tanya, mahasiswaku juga, tapi mahasiswaku nggak ada nomornya sih ya. Aku sungkan juga kasih kalian nomor mahasiswa karena kan mereka masih kecil, masih gadis, masih perjaka, masih remaja. Kok aku publikasikan nomornya itu kayaknya kasihan hak asasinya mereka gitu kan. Kayak aku kalau misalnya kayak Mas Adi, Bu Erna, Pak Fajar kan mereka sudah berkeluarga. Jadi ya udah gitu, nggak apa-apa aku kasih. Kalau Krisna aja sekalian cari di FB sendiri ya. Terus habis itu gitu kan. Terus kalau misalnya aku makan sama Sony sama Mbak Vera, ditanya sama apa, sama Bu Srias, kan makan apa suamimu kapan pulang gitu. Masih di Jogja Bu. Lah kamu itu loh Bu Srias kan ketua Pokdos ya, ketua Pokdos, terus bendaharanya Bu Eri, jadi yang nagih arisan iuran. Aku setiap bayar iuran ke Bu Eri kan, kita setiap bulan bayar 50 yang dosen baru yang berlima. Kalau Bu Srias itu ketua Pokdos. Nah terus Bu Srias bilang gini, kamu tuh tahu nggak gitu, ibu-ibu di sini, Prof Trisna, Bu Sari, Bu Enda, Bu Erna, semua menyetujui ke Jogja agar kamu ketemu suamimu. Nyatanya di Jogja kamu apa? Di Jogja kamu apa? Kita pengen ketemu, Bu, aku kenal no ke suamimu, Bu Srias gitu kan. Di Jogja kita pas apa sarapan kamu nggak ada suaminya. Terus kan aku sama Bodo ikan itu pas ketepaan,
Terus kayaknya Budi tuh tahu ya aku tuh sama nggak punya suami gitu. Terus habis itu apa bodoh itu gini, udah sah gitu kalau suamimu lagi keluar ya nggak di Jogja, kayaknya ini ibu-ibu di sini pada nungguin suamimu. Terus mama rempong gini, mana Mbak Risa suamimu, kan mereka taunya aku punya suami baik-baik aja kan. Aku tuh ngajak Giovanni kan ya baik-baik aja kan, ketemu Pak Muslimin, Pak Yaya waktu itu nggak ada, Pak Agus sama Pak Yaya nggak ada, ketemu Pak Muslimin, ketemu Mbak Rida, ketemu Mama Rempong, kan mereka baik-baik aja. Jadi dikirain suamiku baik-baik aja, padahal aku nggak pernah punya suami sama sekali. Tanya tuh Koroiko ya, aku nggak punya suami sama sekali. Terus Bu Sirias bilang gini, kecewa aku tau gitu kita liburan nggak di Jogja kemarin. Bu Sirias gitu kan, aku pengen dikenal sama suamimu gitu kan, pengen banget kenal suamimu karena Giovanni tuh lucu katanya gitu, gemes aku pengen tak bawa pulang, endut kayak aku katanya Bu Silas gitu kan. Terus habis itu iya Bu gitu, tuh aku sama Gopur nggak kenal sama sekali kan, aku nggak kenal sama sekali sama dia gitu kan. Bisa tanya sendiri ke Gopur ya, ke G kalian tanya sendiri ya. Nah terus habis itu Bu Srihas gini, kamu tuh bikin malu aku tuh udah mau ke Jogja karena pengen ketemu suamimu. Aku udah bilang ke semua ibu-ibu sini, tapi pas kita sarapan nyatanya apa, pas kita breakfast nyatanya apa gitu. Terus iya Bu, suami saya lagi dinas gitu, bukan gitu. Ya udah kapan mau dikenalin ke aku ya nanti Bu, kalau nggak sibuk, aku bilang gitu. Terus kalau setiap Mas Sony telepon aku bilang itu suamiku, oh nama suamimu Sony. Loh Sony itu bukan adanya Mbak Vera Pak Yaya ya. Iya Bu, iya tak gituin aja gitu kan. Jadi taunya mereka karena aku mesti Mas Sony gitu kan. Jadi iya Bu, ini suami saya di kesini mau ngambil barang kan, kemarin Mas Sony apa makan di situ mau ngambil barangnya kan, pesenannya dia. Terus tapi aku nggak bawa, akhirnya aku anterin tadi lah. Terus mesti aku bilang sama suamiku Bu gitu. Terus oh yang jaket oranye. Terus Mas Sony ketemu Bu Endah kemarin, oh ini masnya, iya. Terus Mas Sony, aku malu, aku ketemu Bu Endah, terus aku lagi kantin lagi aja gitu, kayak nggak kerja katanya. Ya udah terus habis itu apa Bu Sirias, iya nanti saya kenalin Bu. Aku mikir padahal aku nggak punya suami Bu ya. Kalau Febri emang waktu tak suruh datang ke Posona karena kan Budwi kan udah kenal Febri. Budwi itu maunya dilayanin karena udah sepuh lah, maunya mana Febri anterin aku gitu kan. Kayak kemarin aku nggak mau capek, aku mau gaya kan, Budwi kayak gitu kan, Endel gitu kan. Terus, iya Bu Febrinya sibuk, aku bilang gitu. Ya bukan berarti Febri suamiku, enggak, itu adekku. Bu Indra Budu juga tahu itu adekku. Ya udah terus dia nggak bisa datang, ya udah gitu kan. Ya udah terus suami, terus aku nggak enak banget tuh waktu sarapan tuh, bayangin rasanya jadi aku. Terus aku sama Bu Sirias, Bu Eri mana gitu, lagi dinas Bu. Aku sampai yang aku bingung, sampai nggak berani lihat mata mereka karena aku bilang lagi dinas Bu gitu, pas lagi nggak di Jogja. Terus Bu Sirias kayak sebel gitu kan, oh pas ke Jogja atau gitu nggak ke Jogja, atau gitu kita ke Jawa Timur aja kemana gitu kan. Aku demi kamu, katanya suamimu di Jogja terus. Aku kan maksudnya emang nggak pernah suami sekali kan gitu. Terus ya sama mama soalnya bilang aja suamimu di Jogja gitu. Kalau misalnya aku awal-awal di UPN kan, iya mah padahal gak pernah punya suami sama sekali gitu. Jadi aku pasti bilang Jogja, tapi aku sendirian terus kan gitu. Jadi ya kan emang aku orang Jogja. Terus habis itu apa Bos Rias gitu kan, aku dikenal no kalau kesini, iya Bu nanti. Terus Mas Sony tadi telepon kan 12.21 tuh aku di Bus Rias. Terus Mas Sony, Bus Riasnya ternyata pesen bakwan, pesen bakso gitu. Ya kamu nggak bilang tadi. Ya udah ini aku mau berangkat lagi gitu kan. Terus habis itu dia ngeblok aku, dia telepon mau tak angkat, aku telepon balik kan pas 12.21 itu. Terus ya udah terus dia ngeblok aku. Terus aku tanya Mbak Vera, di blok lagi. Terus iya Bu, ini suami saya barusan telepon beli bakso. Oh kamu nggak makan? Enggak gitu. Terus nah kemarin Selasa tuh aku juga gak makan sama sekali. Kalian tahu ya, Selasa aku gak makan sama sekali, aku kelaparan, akhirnya aku makan di rumah, masakan rumah. Besoknya ya mungkin Allah tahu aku kelaparan hari Selasa, aku kayak apa, aku jalan kaki ke PPM sendirian, apa urus semuanya ya, terus nombokin,
terus aku tanda tangan semua tak palsu, kwitansi tak palsu, materai asal tempel, stempelnya pinjem Bu Erna, jadi stempel buat stempel palsu tuh ya, stempel namanya barokah kita gitu loh, stempelnya palsu semua, barokah ala tulis gitu. Jadi UPN punya seperti itu, dan Bu Yanti pun nyuruh beli palsu, jangan barokah terus lah, alat tulisnya apa gitu, jadi kita buat sendiri, udah trademark di UPN dari Tambabayan. Jadi kalau ada penelitian pengabdian PJK-nya itu diawur gitu. Jadi udah gitu, jadi stempelnya asal tak stempel kan, aku minta Bu Erna. Terus gak karuan, nggak sempet ini, nggak sempet apa, Bu Dwi itu yang paling banyak stempelnya, karena dia tuh Dwi tuh nomor 1, Bu Dwi kan endel gitu kan gitu. Terus ya udah, terus akhirnya Aning tuh juga mau duplikat stempel, nah dia juga waktu itu ngumpulin kan, suruh revisi Bu Yanti karena mau audit. Nah aku berapa hari kemudian aku juga dipanggil kan lewat Bu Indra. Itu kan waktu aku bilang ternyata Neng sama Mbak Foni itu kan dia juga ngurus itu di Bu Yanti kan, ditagih gitu, ada revisi. Ini malah revisi lah, aku malah belum ngumpulin sama sekali gitu. Makanya Bu Indra ditegur sama Bu Indra, ya Allah sakit banget aku ketua LPPM ditegur cuman buat kayak gini, Risanya gimana. Bu Indra tuh kayak gitu, karena aku gimana sih, karena saya jadi aku gitu. Set Jogja tuh juga Bu Sri Hasih tuh kayak kecewa banget kan sama aku nggak ketemu suamiku. Bu, saya tuh nggak punya suami kan aslinya, aku G aja nggak kenal sama sekali ya. Terus G itu, si Gopur itu temennya dekatnya Satria, orang situ juga, Satria, Muhammad Satria. Muhammad Satria itu hubungannya Muhammad Oriza. Muhammad Oriza tuh panggilannya Ica, anak ITB. Terus dia bilang Muhammad Oriza itu aku malah kenalnya Satria, dia ceweknya orang Bandung ya, kerudungan nyempluk putih gitu, juga ngekos di situ ya, sebelahan sama Satria. Mobilnya Etios putih, kalau aku sering update mobilnya Etios putih. Udah nikah bareng semua, ada di FB-nya Muhammad Satria, temannya Muhammad Oriza. Nah terus Muhammad Oriza itu si Lintong, Diki sama Fikar pernah olimpiade akuntansi di UNER ya, dikirim ke ITB Bandung. Terus mereka menang karena kan Diki Lintong Fikar itu menang kan olimpiade sama Muhammad Oriza. Terus Lintong bilang gini ke aku, Ri, kamu tahu ada kembaranmu namanya Muhammad Oriza tapi panggilannya Ica, dia cowok pinter banget itu, kembaranmu namanya Oriza. Iya tong gitu, iya dia sama kita olimpiade, iya ada kembarannya Ori, kata si Diki Fikar gitu. Ya aku mikir Muhammad Satria ini mirip banget sama Fikar, sama Muhammad Oriza tuh juga mirip banget sama Fikar, jadi semua serba ketepaan kan. Terus habis itu iya itu temennya Diki Fikar Lintong, aku gitu, oh iya mbak gitu. Muhammad Satria tuh kelahiran 93 apa ya, sama-sama BJB nya sama G itu. Kalau G itu gak salah 92, dia punya pacar Dian Ratna Suci, ada IG-nya namanya Dian Ratna Suci, udah pacaran 5 tahunan. Nah terus aku lapor kan, kok seperti ini cowok kamu, dilapor di IG itu, nggak tahu mungkin aku udah diblok ya, jadi komenannya nggak ada. Terus di Dian Ratna Suci bilang, kamu nih siapa mbak, udah tua kok belagu gitu, aku loh kelahiran 95 apa 94 gitu, aku loh kelahiran 95 gitu. Emang G nggak mungkin kayak gitu sama mbak, dia anaknya baik. Tapi ya nggak tahu lagi kalau di sana, karena dia di sana udah hampir 10 tahun lah intinya di BJB itu di situ. Terus ya udah, terus aku lapor kan ke Dian Ratna Suci. Terus kayaknya sekarang nggak sama dia kan, sama istrinya yang itu kan di FB. Iya tanya sendiri kan, G masih hidup gitu. Terus habis itu akhirnya ya udah aku nggak kenal sama sekali, dan aku melakukan itu cuma sekali ya. Terus yang 2 kali tuh aku titip makanan lele, karena aku bilang ke Dian Ratna Suci, ya udah mbak maafin aku, ini tak kasih lele. Terus dia ngunci pintuku, dia nyiumin aku lagi gitu. Jadi berapa, 2 kali ya itu, jadi 2 kali. Dan itu pun yang pertama tuh kayaknya nggak masuk, karena kan aku nahan gulat terus kan. Aku udah dulu sabadanya privasinya semua, kalian bisa tanya G sendiri, Gopur sendiri ada akunnya ya, tanya sendiri sama Koroiko, nggak kenal sama sekali sama mereka, aku sendirian terus. Kalian tahu ya aku kayak apa, kalian tahu rambutku kayak sapuduk
ya, kayak Jirok gitu kan. Aku Jirok kan ban yang sering dipanggil sama sekolahku dulu. Iya, tanya tuh Rani, Rai, Oi, Dati, Nobita, itu Jirok itu, oh kayak rambutku udah kayak Jirok gitu kan, kayak Sapudo, terus cetan gitu, kayak lanang gitu kan aku. Itu jadi ya nggak pernah sama sekali, aku sendirian terus gitu. Aku udah bilang sama badannya nulisnya semua. Nah, jadi kemarin Selasa itu, ini masih Senin ya, Senin tuh kan aku dikabarin sama Bu Indra Budwi, kamu belum ngumpulin, terus itu kan dilingkarin, ini dari lembaran-lembaran itu kan daftar nama kan, daftar nama di vertikalin gitu loh daftar namanya, di horizontalin gitu loh daftar namanya. Itu ada 100 penelitian, yang belum ngumpulin tuh Bu Indra, semua tuh cuman revisi, kita belum ngumpulin, apaan ini, bisa ditagih gitu kan. Itu sama Bu Indra tuh ya ampun, ya ampun, rasanya kayak dia tuh pengen turun jabatan itu loh, karena kan itu kan jabatan setara sama rektor kan, dapat mobil dinas. Jadi Bu Yani, Bu Indra, rektor, warek 1, warek 2, warek 3 tuh semua dapat mobil dinas Innova hitam, platnya merah semua ya. Jadi gitu. Nah terus kan aku ke pus kayak gitu, terus Bu Dwi itu ngancam ke aku, terus Bu Srias bilang gini kan, aku cerita ke Bu Srias, Bu, saya itu belum kumpulin laporan keuangan. Gimana sih, Sa? Ya waktu itu Bu Dwi itu bilang ke aku, ya kalau Risa masih kayak gini tak ganti Mbak, dia di tahun 2 Malaysia itu tak ganti sama anak yang 5 lainnya itu. Bu Dwi bilang gitu, Risa tuh harus di push terus, dia harus belajar terus, tapi nek dia anaknya mokong kayak gini, katanya gitu, mokong kayak gini tak ganti Mbak. Bos Rias tuh bilang gitu ke aku, terus aku kan nggak mau diganti, kayaknya reputasiku turun banget. Aku habis di tahun pertama, tahun kedua diganti. Kayak kemarin aku waktu sama Bos Rias, Mbak Rida, Risti, kan aku tahun pertama, tahun keduanya diganti Bu RR Diaratna itu kan, sebelah mejanya Bu Srihas sama sebelah mejanya Bu Eri, diapet Bu Eri sama Bu Srihas diganti itu kan. Saya Mbak Rida bilang, Bu Riza tuh udah belajar, benernya aku mau Riza lagi ya, cuman terus tapi kayaknya dia ditarik sama Bu Dwi sama Bu Indra gitu, tak lepasin ya Bu ya Risa itu. Mbak Rida bilang gitu, Bu Srias bilang gitu, ya udah lepasin aja Risa tuh yuk, katanya Bu Srias, Risa tuh tak suruh Yorodo pokong katanya, biar dia belajar lagi di Bu Indra Bu Dwi gitu, biar kita sama Bu RR Diaratna aja. Jadi Bu Diaratna tuh lebih pokong lagi, dia tuh yang kerjaannya ngemol sama Bu Tito, Bu Iva yang aku bilang, Bu Cimul saudaranya Madani, terus Bu Luki saudaranya Dudi Aris, Dudi Aris, Dudi Oris ya, itu tambah geng lagi. Itu yang ngajar MK Mas Statistik kan Bu Tito sama Budi Haratna kan. Budi Hari itu yang punctual time itu ya, jadi yang dia yang tepat waktu ya kan, kita mesti pakai in English kan. Baru dia tuh mesti, kamu tuh harus rajin, do the best gitu. Baru dia tuh mesti kayak gitu. Jadi aku kebawa ada Mbak Rinda, jadi Budi Hari tuh yang seperti itu gitu loh. Nah akhirnya yang kerja Bu Silas Mbak Rida kan. Terus ya udah Budi Haratna aja, Budi Haratna tuh udah banyak bantu aku, kita bawa aja biar ada dapat remun gitu. Akhirnya Budi Haratna dibawa, ya udah Risa tak lepasin ya Bu, Mbak Rida bilang gitu, tak lepasin ya Bu gitu, diambil Budi sama Bu Indra. Lah Budi Ibu Indra ngancam aku kayak gitu kan di tahun pertama, kayaknya mereka udah jerah. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan itu dengan segala jerih payahku, aku keudanan sampai sepatu Skechersku basah kebek ya. Akhirnya aku sampai ganti sendal itu karena udan terus tuh dari pagi sampai sore tuh, udan terus. Bayangin mobil itu udah kayak apa, jadi itu mesti kau pulang mesti langsung diguyang karena dia ngaman-ngaman banget, takut berkarat, takut apa, takut rusak, takut apa. Jadi itu kayak gitu sama kayak aku banget. Jadi aku semua barang tuh aku eman-eman banget gitu loh, aku kayak remin semua barangku. Jadi ini aku udah bilang pada simulasinya semua, yaitu aku ngopi sendiri karena aku nggak punya duit kayak Bu Erna ya, aku nggak punya anggaran buat ngopi sebanyak itu ya, laporan keuangan. Dan itu pun juga belum jadi kan, jadi aku jadiin dulu itu, aku tanda tangan itu sendiri, aku hitung semua berapa, terus aku revisi ini, jardis revisi ya, kalau tak bawa lagi kan habis dari Bu Yanti, terus habis tak bawa lagi, terus tak tinggal di Kopmart ya. Terus aku besoknya ambil jilitan, aku kumpulkan lagi kan hari Rebo itu yang ke kelas 3. Terus habis itu ya Bu Erna itu, nah Bu Erna kan waktu itu juga nyuruh aku fotokopi, yang aku foto itu loh, fotokopi
ratusan lembar itu kan. Aku fotokopi di situ, sebelahnya absen situ kan, aku udah foto gitu. Waktu hari Jumat tuh loh aku update, kok hari Jumat aku foto sama Bu Erna disuruh ngopi. Itu sebenarnya itu aku ngopi, jadi aku pakai kertasnya Prodi semua, nggak bondo, aku tinggal ngopi karena di situ ada Epson sama HP printernya. Epson tuh yang punya Mas Adi, itu Epson tuh yang baru, itu baru beli Epson tuh, itu shoot gitu. Tapi kan di situ kan ininya Prodi kan yang utama, Epson. HP itu yang udah kayak sebelum aku di Prodi, tapi itu ya cepet gitu. Akhirnya aku ngopi di situ laporan keuangan, terus kalian aku tambahin, aku kopi. Bayangin aku ngopi segini ya sama segini. Terus akhirnya logbook itu aku bawa kan, terus aku daripada aku ngopi aku ngenepin, akhirnya aku ngopi di Kopmart yang jualan cemilan waktu sama Mbak Rida beli tumbler di UPN Jatim tuh, ada kok IG-nya, nggak aku jualan tumbler UPN staff Jatim gitu loh. Mbak Rida aku tunjukin ke aku di HP-nya, atau yang jualan tumbler itu ya di Kopmart itu. Ya udah aku sendirian terus, ngapain teman sekali, aku keliling sana keliling sini sana sini ya, sendirian terus. Aku minta bantuan Mas Adi, terus ngerjain laporan akhir, diminta Bu Lili ngerjain. Ini pun belum selesai pengesahannya, karena aku harus minta tangan 5 orang itu. Mbak Rida dia sudah ya, Mbak Rida sudah pengesahannya. Pak Saiful nggak ada tadi, terus Pak Munari juga nggak ada, lagi dinas. Terus Budi Hari juga nggak nampak hari ini ya, karena sibukannya kan dosen LB dimanapun kan. Budi Hari dia tetap tapi juga LB, karena dia tuh ya itu bilang perfeksionis ya, dia terkenal, dia juaranya jurnal ya. Terus habis itu pagi juga nggak kelihatan, aku mungkin dinas juga sama Pak Munari. Akhirnya aku cuma minta tangan Mbak Rida, dan itu pun belum selesai, mungkin aku besok ke LPPM lagi. Dan aku jalan itu deket sama ruangannya, karena aku lewat ruangannya Jengpor. Aku tuh mau ke Jengpor, mau narsis kayak biasanya, cuman nggak nutut gitu, nggak nutut. Jadi ya melipir di situ kan, itu pakai plastik tuh, dapat dari Kopman, dapat plastik, dapat kresek. Jadi akhirnya aku ke situ melaku. Dan kalau mobil itu yang rusakin mobil, nyetater sini nyetater situ, rusakin mobil, aku nggak mau mobilku kenapa-napa. Jadi aku mending mobilku di situ, hemat bensin juga, karena aku ini ya ngirit bensin juga, karena aku juga sekarang lagi kayak defisit gitu ya, buat ngurus utang kredit kan. KTA aku masih sampai Mei ya, sampai Mei lah, terus sampai April Mei KTA aku lah. Terus ini mobil aku sampai kapan gitu kan, jadi aku mesti ngumpulin duit, dan gajiku cuma berapa gitu. Dan aku ini nggak tahu mau usaha apa ya. Aku tanya Mas Sony mau usaha apa, entah aku usaha di kantin atau usaha apa. Aku masih mau tanya Mbak Vera usaha apa gitu. Jadi aku udah bilang apa adanya, belajarnya semua. Aku ngurus itu, kalian ke post sama Bu Indra Budwi ya, aku diancam seperti itu. Tanya sendiri sama Bu Indra Budwi, nanti aku kasih nomornya abis ini ya. Mereka ngepost aku kayak gitu, bayangin saya jadi aku ya, reputasiku kayak apa di mata mereka. Akhirnya ya karena aku merasa ini susah banget gitu, aku nggak bisa ngerjain ini, aku tinggal gitu, aku kelelerin. Aku mikirnya gitu, kalian nggak ya, aku udah kepus banget laporan keuangan ini, tak keleler no, aku gitu loh, biar aku tenang lah. Taunya sampai hari H saya mau diaudit ditagih kan, karena belum ada tanda itu. Tanda yang itu udah aku tanda tangani, yang hasil laporan akhir, laporan kemajuan sama laporan akhir sudah waktu sama Bu Dwi kan ngerjain buat presentasi. Laporan keuangannya tuh belum sempurna. Ya udah, hari aku daripada otak aku pecah, mending tak kelelerin. Sampai hari H kemarin itu ditagih, aku langsung diancam sama Bu Dwi, kamu mau diganti sama Bu Indra gitu. Akhirnya aku bilang, Bu jangan diganti gitu, nanti kamu gak ke Malaysia, gak belanja sama aku, kata Bu Indra gitu, kata Bu Dwi gitu. Ya udah, terus akhirnya Bu Dwi kan endel gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku ya udah gitulah,
akhirnya aku post kayak gitu kan, aku udah update, aku nggak makan sama sekali loh itu, karena aku nggak mood makan. Aku udah mikir gimana laporan keuanganku ini diterima sama Bu Yanti, aku nggak mikir makan, nggak mikir apapun. Nah karena Allah tuh kasihan sama aku ya, anak ini nggak makan kemarin sama sekali, kelaparan, ngerjain laporan keuangan sendirian, soro DP. Tahu besok Rebonya aku makan 5 kali lipat kan. Bu Sri Has bawa lontong balap, bawa ketan durian, aku makan apa itu, makan apa sama Mbak Tantina, terus dapat apa lagi gitu kan. Jadi Allah itu tahu ya, jadi kalian jangan khawatir kalau kalian kelaparan, pasti suatu saat kalian akan dibalas berlimpah dari itu. Aku merasakan itu karena aku gini, aku nih ya Allah, aku Selasa ini kelaparan, pulang kelaparan, aku langsung makan sendirian terus, nggak tahu mesti minta tolong ke siapa. Krisna juga